Perkenalkan, saya Laurentus Johandanu dengan NIM A11 2022 1479. Di sini saya mempresentasikan tugas UTS saya. Di sini saya mengolah data yang di mana data tersebut berfungsi untuk memprediksi cuaca apakah besok hujan atau tidak. Pertama di sini saya input library. Ada decision tree, location regression, node encoders, node dan lainnya. Selanjutnya adalah mountDrive. mountDrive di sini berfungsi untuk mengambil data dari drive. Setelah itu kita melakukan EDA atau exploratory data analysis. Pertama kita adalah cek dataset. Di sini ada 23 kolom, berarti ada 23 fitur, di mana rain tomorrow di sini adalah sebagai target. Selanjutnya kita cek tipe data. Di sini untuk fungsi ini untuk cek fiturnya ada 23 fitur. Nama-nama fiturnya apa saja dan jumlah datanya. Di sini datanya ada 145.000 lebih dan ada data tabnya. Di data tersebut ada data tabnya, ada objek dan float. Selanjutnya adalah memeriksa statistik, di mana ini khusus untuk yang float atau biasanya numerik. Di sini ada nilai maksimalnya ada berapa, nilai minimalnya ada berapa, dan 25% dari data tersebut berapa untuk tiap-tiap kolom float atau numerik. Dan kita lihat di sini kalau data tersebut imbalance ya, di mana no-nya lebih tinggi daripada yes-nya. Selanjutnya adalah melakukan pre-processing. Langkah pertama melakukan pre-processing yaitu kita cek dulu apakah data tersebut memiliki missing value, dan di sini ternyata data tersebut tiap kelas hampir memiliki missing value. Kita lihat dulu di bar kolom diagram batangnya di sini, ternyata di sunshine ini paling tinggi untuk missing value-nya, dan ini dalam bentuk presentase ya teman-teman. Jadi ini sekitar antara 40-50% untuk sunshine. Selanjutnya adalah ini untuk heatmap-nya. Dan ini untuk persentase missing value untuk data tab yang objek. Di sini ada paling tinggi adalah Windir 9AM. Selanjutnya adalah kita menghandling missing value supaya data tersebut bersih. Yang pertama kita melakukan imputasi untuk float dan integer kita menggunakan median, untuk objek kita menggunakan mode. Selanjutnya kita cek di sini sudah tidak ada missing value, berarti data tersebut sudah diisi dengan kalau float dan integer menggunakan median, objek menggunakan mode. Selanjutnya adalah kita lihat fitur yang numerik dan kategorikal, yaitu numerik ada 16, kategorikal ada 5. Selanjutnya yaitu outlier. Kita di sini lihat apakah data tersebut memiliki outlier. Dan setelah kita cek di sini data tersebut memiliki banyak sekali outlier. Hampir tiap kelas memiliki semua outlier kecuali untuk Cloud 9AM ini sama Human DT ini, soalnya di sini ini rata, tidak ada titik-titik hitam seperti ini. Selanjutnya kita menangani outlier. Di sini kita menangani dengan metode EQR. Outputnya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita lihat ternyata di sini setelah di handling sudah tidak ada titik-titik di sini, berarti sudah tidak ada outliernya. Selanjutnya adalah encoding. Kita di sini menggunakan one hot encoding. Untuk kategorikal, dan kita gabungkan dengan hasil untuk fitur numerik. Selanjutnya kita scaling. Setelah scaling kita melakukan split data. Di sini saya split data menjadi 80-20, di mana di sini
data trennya itu ada sekitar 116.000 lebih dengan 115 fitur karena kita sudah melakukan one hot encoding. One hot encoding jadi fiturnya itu bertambah dan untuk tesnya ini ada sekitar 29.000. Selanjutnya kita melakukan modeling. Setelah melakukan modeling, kita menemukan hasil akurasi 0,85, presisi 0,84, recall 0,85, dan advance score 0,84 dengan confusion matrix seperti ini. Di sini saya modelingnya menggunakan dua, yang pertama adalah logistic regression, yang selanjutnya adalah decision tree. Di mana di sini hasilnya sangat jauh ya teman-teman. Di mana decision tree di sini hanya 0,79, rata-rata hanya 0,79, dan di sini confusion matrixnya. Dan sekarang kita lihat perbandingan model antara logistic regression dan decision tree. Di mana logistic regression di sini akurasinya 0,85 dan decision tree 0,79. Di mana berarti model logistic regression lebih baik ketimbang decision tree. Karena tadi di awal kelas no lebih tinggi daripada kelas yes, jadi untuk model tersebut bias untuk kelas no. Jadi kita melakukan handling imbalance dengan menambah menambah data untuk kelas hasil yes dengan menggunakan teknik smooth. Setelah kita menggunakan teknik smooth, setelah dilakukan smooth, di sini sudah terlihat kalau data tersebut sudah sama dengan 90.000 untuk kelas yes, kelas no, dan 90.000 untuk kelas yes. Selanjutnya kita modeling lagi untuk yang sudah dilakukan smooth. Setelah dimodeling seperti ini, hasilnya akurasinya untuk yang logistic regression di sini turun dari tadi 0,85 turun menjadi 0,79, dan untuk decision tree juga turun jadi dari 0,79 menjadi 0,77. Dan kita perbandingan advance score-nya sebelum dan sesudah dilakukan handling imbalance. Di sini advance score untuk yang hasilnya yes ya teman-teman. Jadi di sini logistik naik dan untuk decision tree ini menurun. Sekarang kita selanjutnya adalah fitur selection. Di sini kita menampilkan 10 fitur yang paling penting. 20 fitur 10 ini teman-teman. Saya lupa rubah. 10 fitur yang penting, di mana di sini humidity adalah fitur yang paling penting dengan menghasilkan nilai 0,30. Selanjutnya hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning ini untuk meningkatkan akurasi ya teman-teman. Di sini kita melakukan hyperparameter tuning dan menghasilkan untuk logistic regression kita menghasilkan 0,79 dan advance score-nya 0,61. Dan untuk akurasinya 0,77 dan advance score-nya 0,52. Sekarang kita bandingkan dengan yang belum melakukan hyperparameter tuning. Di sini setelah hyperparameter tuning, akurasinya untuk logistic regression itu sedikit menurun ya, di mana sebelumnya itu 0,791 menjadi 0,790, dan advance score-nya juga menurun sedikit dari 0,6189 menjadi 0,6187. Untuk decision tree-nya di sini untuk akurasinya tetap sama, tetapi untuk advance score-nya ini menurun untuk yang kelas Jin. Oh, ternyata masih sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya ini, dan hasilnya seperti ini. Berarti ini hasil untuk logistic regression, akurasinya lebih tinggi daripada decision tree, dan setelah melakukan hypertuning ternyata turun. Berarti sebenarnya model tersebut sudah baik melakukan
modeling sebelum melakukan hypertuning. Oke, terima kasih.